Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di acara podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 dengan tagline kami, Ngopi Madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2. Bagaimana kabarnya nih kawan pajak? Apakah sehat semua? Semoga senantiasa sehat ya, dan berbahagia selalu. Perkenalkan, saya Ari, dari tim penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Untuk episode podcast kali ini, kita akan membahas salah satu aturan baru yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat, menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial, serta menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam bentuk pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung oleh pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2025 atau kita sebut PMK 10 2025. Oke, mari kita mulai saja. PMK 10 tahun 2025 insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Latar belakangnya apa? Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu demi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Nah, maka diterbitkanlah paket kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat tahun 2025 yang salah satunya dalam bentuk PPh 21 DTP atau ditanggung pemerintah. Pokok kebijakan dari PMK 10 tahun 2025, yang pertama, subjek pajak penerimanya itu adalah pegawai tertentu, yaitu yang bekerja pada pemberi kerja kriteria tertentu. Terdiri dari dua, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Untuk fasilitasnya seperti apa? Yang pertama itu PPh 21 ditanggung pemerintah, di mana jangka waktunya itu dari Januari sampai Desember tahun 2025. Mekanismenya bagaimana? Insentif PPh pasal 21 DTP harus dibayar secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai tertentu tersebut, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 tersebut kepada pegawai. Selanjutnya, pelaporan insentif dilakukan melalui penyampaian SPT masa PPh pasal 21 masa Januari sampai Desember tahun 2025. Pemberi kerja yang tidak melakukan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 masa Januari sampai Desember 2025 tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, itu 31 Januari 2026 paling lambat, tidak diberikan insentif dari masa Januari sampai Desember 2025. Dan insentif yang telah dimanfaatkan wajib disetor kembali. Jadi artinya jangan lupa untuk melakukan penyampaian SPT masanya. Penerima insentifnya yaitu adalah pegawai tertentu yang bekerja pada pemberi kerja dengan kriteria tertentu meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Apa aja? Pegawai tetap itu memiliki NPWP atau NIK yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Penghasilan brutonya itu tetap dan teratur, yaitu pada masa Januari 2025 atau mulai bekerja tahun 2025 dan tidak lebih dari 10 juta. Jadi brutonya itu paling banyak 10 juta rupiah. Terus tidak menerima insentif PPh pasal 21 DTP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain. Misal PPh pasal 21 DTP atas pegawai di IKN. Nah, sedangkan untuk pegawai tidak tetap, yaitu memiliki NPWP atau NIK yang diadministrasikan di Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP, upah rata-rata sehari tidak lebih dari 500.000. Untuk upah tersebut dibayarkan secara harian atau mingguan, atau satuan atau borongan. Nah, dalam hal upah dibayar per bulan maksimal tidak lebih dari 10 juta. Sama tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain berdasarkan aturan-aturan perundangan lainnya. Nah, sedangkan kriteria pemberi kerja dengan kriteria tertentu tersebut yaitu 1 pada bidang industri alas kaki, 2 pada bidang industri tekstil dan pakaian jadi, 3 furnitur, dan 4 kulit dan barang dari kulit. Nah, jadi hanya 4 industri ini aja
yang memperoleh insentif PPh pasal 21 DTP. Memiliki KLU dalam basis data sistem administrasi perpajakan sesuai lampiran PMK 10 ini, yaitu ada 56 KLU, dan wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP ini melalui penyampaian SPT masa PPh pasal 21. Mekanisme pemberian insentif ini seperti apa? Jadi yang pertama, PPh pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai tertentu yang memenuhi kriteria. PPh 21 DTP tersebut diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima tahun 2025. Insentif harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai yang berhak oleh pemberi kerja, termasuk dalam hal pemberi kerja tersebut memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai. Jadi misal yang gross up tetap harus memberikan insentif secara tunai kepada pegawainya. Dalam hal SPT pasal 21 DTP menyebabkan lebih bayar, maka atas lebih bayar tersebut tidak dapat diminta pengembalian. Jangka waktu insentifnya Januari sampai Desember 2025. Ada kewajiban pemberi kerja, yaitu 1. Membayar secara tunai, 2. Membuat bukti pemotongan, dan 3. Melakukan pelaporan pemanfaatan. DJP juga berhak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan atau pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut. Untuk pelaporannya, pemberi kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 melalui penyampaian SPT masa PPh pasal 21 Januari-Desember 2025. Penyampaian dan pembetulan laporan SPT tersebut paling lambat yaitu 31 Januari 2026 untuk semua masa. Dalam hal pemberi kerja tidak menyampaikan laporan, maka insentifnya dicabut dan insentif yang sudah dimanfaatkan harus di-store kembali. Jadi untuk kawan pajak pemberi kerja jangan sampai lupa untuk melaporkan SPT-nya. Kemudian pembuatan bukti potong pegawai tetapnya ini kita simulasikan. Kita menggunakan Cortex, kita langsung login aja ke Cortex. Pilih menu eBupot. Kemudian pilih untuk bukti potong pegawai tetap, pilih pemotongan bulanan pegawai tetap. Kemudian create eBupot MP. Kemudian isi data bukti potong dan memilih fasilitas DTP ditanggung pemerintah. Kemudian di submit. Nah, jika ingin menggunakan format impor XML, formatnya sudah bisa di-download di situs pajak.id. Konverternya juga sudah tersedia, silakan. Kemudian isi data Bupot dan pastikan mengisi data fasilitas DTP di Excel-nya. Kemudian ekspor dan menjadi format XML. Selanjutnya login Cortex, pilih menu eBupot, dan untuk bukti pemotongan pegawai tetap, masuknya itu ke menu impor kalau menggunakan impor XML yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pilih data bukti potong yang sudah dibuat tadi, kemudian impor dan pilih terbitkan. Nah, untuk pembuatan bukti potong pegawai tidak tetap, di Cortex-nya kita milih BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Tata cara pengisiannya, silakan isi data bukti potong dan memilih fasilitas DTP ditanggung pemerintah. Kemudian klik submit. Untuk pembuatan bukti potong pegawai tidak tetap, mengisi kolom dokumen referensi dengan tulisan PMK 10 2025. Nah, untuk skema impornya bisa di-download dari situs pajak.id. Isi data bupotnya dan pastikan mengisi data fasilitas DTP di Excel tersebut. Kemudian import ke XML. Nanti di Cortex-nya silakan klik tombol import, kemudian pilih browse dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor, kemudian pilih terbitkan. Nah, bagaimana pembuatan SPT masa PPh pasal 21-nya? Silakan login Cortex, kemudian pilih menu surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya pilih buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh pasal 21-26, pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenis SPT-nya apakah normal untuk yang pertama kali atau pembetulan, kemudian pilih klik atau buat konsep SPT. Nanti pada menu SPT, pilih SPT yang sudah di-create. Nah, untuk bukti foto yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Silakan cek data SPT dan lengkapi SPT dengan isian
surat pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih bayar dan lapor. Maka SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan. Jumlah insentifnya itu akan masuk ke induk SPT pasal 21 di bagian 2. 1. Klik bayar dan lapor. Nanti setelah pelaporan, setelah pembayaran otomatis akan terlapor. Di sini kita ada contoh perhitungan PPh pasal 21 di tanggung pemerintah. Misal, Tuan A bekerja sebagai pegawai tetap di PT Z yang merupakan industri persiapan serat tekstil, KLU-nya 13111. Ini masuk kriteria yang boleh menerima insentif ini. Sejak tahun 2023, Tuan A berstatus tidak kawin, 0 tanggungan. Sepanjang tahun 2025, Tuan A menerima atau memperoleh gaji sebesar 8 juta. Karena Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur, tidak lebih dari 10 juta per bulannya, atau misal pada bulan Januari ini, dan PT Z memiliki kode KLU yang sesuai, maka Tuan A berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap selama tahun 2025. Nah, perhitungannya bisa dilihat di tabel sebelah kiri untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 DTP-nya. Ada penghasilan brutonya, ada tarif efektifnya, ada PPh pasal 21, terus penghasilan setelah pajaknya berapa, kemudian ditanggung pemerintahnya berapa, sehingga penghasilan setelah DTP-nya itu adalah bersih. Jadi gaji 8 juta, ada PPh-nya 120.000 itu semuanya ditanggung oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi pemotongan. Yang biasanya menerima gaji 7.880.000 sekarang menjadi 8 juta full. Seperti itu contohnya. Ini juga ada contoh yang kedua. Tuan B bekerja pada PT Y yang merupakan industri pakaian jadi atau konveksi. Penghasilannya sebesar 10 juta. Nah, karena Tuan B menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta pada bulan Januari, dan PT Y memiliki KLU-nya yang sesuai, maka Tuan B berhak untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto tersebut, baik yang bersifat tetap, teratur, dan tidak tetap selama tahun pajak 2025. Perhitungannya bisa dilihat untuk Januari sampai Desember, DTP-nya bisa dilihat di tabel kiri, sedangkan untuk perhitungan DTP pada masa terakhir bisa dilihat di tabel atau di perhitungan sebelah kanan. Nah, di sini catatannya, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah pada tahun 2025 sebesar 900.000 pada masa Januari dan Maret, 110.000 pada Februari dan April, 360.000 pada Oktober dan November, dan terakhir 480.000 pada masa Desember. Jadi ini ada agak kumulatif ya, tergantung perhitungan. Kemudian PT Y membuat bukti potong PPh pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh pasal 21 DTP. Ini ada contoh ketiga juga bisa dilihat oleh kawan pajak. Tuan C yang baru mulai bekerja sebagai pegawai tetap di PT X pada bulan Maret, tetapi penghasilannya masuk kriteria untuk dapat DTP, dan perusahaannya pun industri sepatu olahraga, dia masuk dalam kriteria PPh DTP tersebut. Nah, di contoh keempat, penghitungan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, yaitu Tuan D yang bekerja sebagai pegawai tetap di PT W, industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga. Nah, penghasilan dan gaji yang bersifat tetap teraturnya itu 11 juta. Namun karena Tuan D melakukan suatu tindakan indisipliner, PT W memberikan sanksi penurunan gaji selama 3 bulan, sehingga gajinya itu di bawah 10 juta. Nah, di sini karena berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja dengan pemberi kerja, Tuan D seharusnya menerima penghasilan brutonya lebih dari 10 juta pada bulan Januari, maka Tuan D ini tidak berhak untuk memanfaatkan insentif. Jadi ini kita harus melihat kontrak kerjanya Bapak Ibu atau kawan pajak ya. Kalau ternyata kontrak kerjanya penghasilan bruto di atas 10 juta, maka tidak berhak untuk memanfaatkan PPh pasal 21 DTP ini. Nah, ini adalah contoh yang kelima, perhitungan
PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, Tuan E bekerja sebagai pegawai tidak tetap di PT FI Industri Furnitur Kayu. Tuan E-nya itu menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per hari yang diterima atau diperoleh atas Tuan E, yaitu untuk yang perakitannya 500.000. Nah, perhitungannya, karena Tuan E menerima atau memperoleh upah dengan jumlah rata-rata sehari tidak lebih dari 500.000 dan PT FI memiliki KLO yang sesuai, maka Tuan E berhak untuk memanfaatkan insentif pasal 21 tersebut. Jadi untuk yang pegawai tidak tetap ya, perhitungannya itu yaitu tarif PTP 0,5% dikali 500.000, jadi Rp2.500. Ada catatannya, PPh pasal 21 DTP sebesar 2.500 per hari merupakan insentif yang harus dibayar secara tunai oleh PT FI. Jadi Tuan E itu menerima gajinya bersih. Kemudian PT FI membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh pasal 21 DTP. Nah, ini di layar ada list KLU utama pemberi kerja tertentu yang berhak memperoleh PPh pasal 21 DTP tersebut. Jadi karyawannya atau pegawainya berhak memperoleh PPh pasal 21 DTP selama tahun 2025 jika penghasilan brutonya maksimal 10 juta setahun. KLU-nya secara rincinya bisa dilihat di aturan PMK nomor 10 tahun 2025. Untuk sekilas bisa dilihat di layar. Ada kategori industri serat tekstil, industri pemintalan benang, sampai totalnya ada nomor 56 itu industri furnitur lainnya. Demikian penjelasan atau podcast kami pada episode kali ini. Semoga kawan pajak bisa memperoleh pengetahuan baru atau insight terkait aturan perpajakan insentif kali ini, dan semoga jika ada kawan pajak yang merupakan pegawai atau perusahaan yang bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini, silakan manfaatkan, dan jangan lupa untuk melakukan pelaporan SPT pasal 21-nya agar tidak hangus ya insentifnya. Sekian, semoga dapat memberikan pencerahan kepada kawan pajak. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 kali ini. Nantikan terus podcast kami selanjutnya. Sebelum acara ini saya tutup, saya juga ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus stay tune mengikuti YouTube dan IG live kami di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Jangan lupa ajak teman dan saudara untuk follow IG kami @madya2 jaksel 2 dan YouTube KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 untuk dapat info terbaru seputar perpajakan. Tetap bahagia dan senyum selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.